Bang, gimana mau jadi desainer? Laptop aja gak punya. Kuno lu. Kuno. Sekarang tuh udah canggih cuy, ya. Itu banyak software desain yang gak harus pakai laptop. Nih aku kasih tahu ya. Halo guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel aku, teman-teman. Kali ini sesuai apa ya? Sesuai dengan keluhan kalian ya. Banyak dari teman-teman Rio Purba itu sebenarnya pengen jadi desainer tapi banyak yang komplain. Bang nggak punya laptop, bang aku cuman kaum Android kayak gitu. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu teman-teman, sebenarnya itu banyak software atau aplikasi desain di tahun 2021 ini yang bisa kalian pakai, yang bisa menjadi pilihan kalian untuk membuat project atau mengerjakan project desain, bahkan beberapanya itu tanpa harus punya laptop, tanpa harus pakai laptop. Nah, jadi langsung aja tanpa berlama-lama kita coba lihat software desain yang pertama. Software pertama adalah Procreate. Software ini cocok banget buat para desainer yang sering pergi tanpa bawa laptop. Karena software ini cukup diakses melalui iPad dan iPhone teman-teman aja. Ada lebih dari 130 jenis brush yang bisa digunakan untuk mendesain. Serta gradient map yang menyediakan banyak banget kombinasi warna gradient yang keren-keren cuy. Sekarang Procreate udah menambahkan iPad OS Scribble, jadi teman-teman bisa tetap fokus mendesain tanpa adanya gangguan. Nah, gokilnya ada fitur animation artist yang bisa ngerekam setiap gerakan bahkan dari stroke pertama yang bisa dijadikan time-lapse. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nge-share proses ngedesain karya ilustrasi ataupun desain kalian dari Procreate ke TikTok ataupun ke Instagram, itu bisa dengan fitur ini. Tinggal share aja time-lapse-nya. Nah, teman-teman cukup mengeluarkan biaya sekitar Rp159.000 dan langsung bisa menggunakan Procreate untuk berkarya. Ini tidak berlangganan ya teman-teman, hanya beli satu kali aja. Dan mungkin kalian berpikir Procreate ini hanya untuk ilustrator aja. Tidak, desainer logo seperti aku juga sering pakai Procreate. Jadi ketika aku meeting dengan klien atau jumpa dengan teman keluar yang aku nggak bisa mengakses MacBook atau laptop untuk bekerja, nah aku menggunakan Procreate ini untuk brainstorming, sekedar sketsa ide-ide logo yang aku pikirkan di pikiranku langsung aku tuangkan di Procreate dan nanti tinggal aku ekspor aja ke JPG dan aku trace ulang di Adobe Illustrator di komputer. Nah, jadi tetap bisa dipakai kok oleh desainer pada umumnya. Software kedua adalah Krita. Para ilustrator cocok banget nih pakai software yang satu ini ya. Ada lebih dari 100 jenis brush bikinan para profesional yang bisa teman-teman pakai. Nah, kerennya di Krita ini ada fitur brush stabilizer ya, yang khusus dibuat untuk para ilustrator yang tangannya sering gemetar ya saat melukis, teman-teman. Jadi nggak kayak gempa bumi lagi teman-teman ya, ini udah bakal mulus nantinya teman-teman. Ilustrasi yang sudah teman-teman bikin bisa langsung diekspor dalam bentuk video juga nih. Dan ya jadi animasi kayak gitulah ya. Software ini dapat diunduh secara gratis dan lisensinya free for komersial. Mantap cuy, nggak ada yang kurang lagi nih ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak berkarya teman-teman. Ini udah ada software dan ini bisa di iPhone ataupun di Android. Ini bisa kalian pakai. Software ketiga ini adalah Canva. Ya, ini bisa dibilang software atau aplikasi web based ya teman-teman. Software kali ini pastinya udah banyak yang tahu nih ya. Tersedia banyak banget template dengan berbagai kategori. Misalnya poster atau desain sosial media, logo juga ada dan lain sebagainya. Nah, teman-teman gak perlu lagi ribet mikirin mau bikin template yang gimana karena semuanya udah tersedia, tinggal dipilih aja sesuai dengan project ataupun kerjaan kalian. Nah, fitur yang disediakan juga banyak kok. Ini ada fitur yang menurut aku keren ya. Jadi di Canva ini kita bisa mendesain bareng tim kita langsung, teman-teman. Caranya kita tinggal invite tim kita dengan share link ya, untuk nanti kemudian mereka bisa mendapatkan izin akses dan juga dapat menyelesaikan desain bersama-sama. Wah, keren ya. Langsung bisa desain bareng, jadi nggak perlu ribet kirim-kirim file melulu ya. Keren parah deh abis buat Canva. Nah, Canva ini cocok buat siapa?
cocok buat teman-teman desainer yang pengen ngerjain desain dengan cepat. Banyak tuh kan klien yang minta desain-desain yang cepat kan, sehingga teman-teman bisa menggunakan template-template yang ada di Canva. Sebenarnya kalian bisa buat desainnya dari nol di Adobe Photoshop, Corel ataupun Illustrator, tapi karena desainnya minta cepat dan juga harganya lebih murah, ini solusi yang bagus ya buat teman-teman memakai template-template yang ada di Canva. Nah, kebetulan Canva juga berpartner dengan Rio Purba dan ada promo spesial buat teman-teman yang pengen daftar menjadi pro. Nah, teman-teman ya, Canva Pro. Dan juga di sini ada 30 hari gratis untuk mengakses Canva Pro. Teman-teman bisa langsung daftar aja melalui link yang ada di bawah deskripsi video ini ya, teman-teman. Nah, software keempat adalah Scribus. Para layouter nih ya, desainer layout ataupun magazine majalah, ini cocok banget nih pakai software Scribus ini. Ya bisa disebut software atau aplikasi web based ya. Jadi di software atau aplikasi ini teman-teman bisa mendesain layout untuk digital magazine atau book ya, buku, cover dan lain sebagainya. Nah, di Scribus ini ada beberapa fitur penerbitan profesional yang jadi andalannya, yaitu misalnya nih publishing dengan model warna CMYK, kemudian ada juga warna spot, manajemen warna ICC, kemudian juga emulasi buta warna atau rendering bahasa markup seperti LaTeX ataupun Lillipon, dan versatile PDF creation. Wah, ini banyak banget ya. Pokoknya untuk keperluan penerbitan atau publishing, printing, nah Scribus ini memang jadi andalan teman-teman para layouter. Nah, jadi software ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis ya, karena ini open source teman-teman, dan kompatibel untuk Linux, Mac OS, kemudian Haiku dan juga Windows. Wah, ini nggak ada alasan lagi untuk tidak berkarya teman-teman. Jadi kita next aja. Software kelima itu ada Autodesk Sketchbook. Ini lagi nongkrong bareng teman-teman, tiba-tiba dapat ide keren, harus buru-buru dieksekusi nih idenya, sebelum nanti kalau udah sampai rumah itu idenya pasti hilang. Nah, jadi software yang cocok untuk keadaan seperti ini ya, teman-teman langsung aja gunakan Autodesk Sketchbook yang bisa kalian install di HP kalian masing-masing teman-teman. Karena ide terbaik itu adalah ide yang tidak lupa ditulis. Iya, ide pertama yang harus ditulis ataupun dituangkan di buku ataupun di aplikasi yang bisa langsung kita sketch. Nah, di software ini ada fitur kerennya teman-teman, yang bisa langsung memindahkan sketsa yang kita gambar di kertas langsung ke Autodesk Sketchbook hanya dengan kamera. Wah, gokil nggak cuy? Dia kayak scanning gitu teman-teman, kayak scanner ya. Jadi versi lengkap Autodesk Sketchbook dapat kita miliki secara gratis ya, tapi setelah 7 hari trial kita akan membutuhkan akun Autodesk untuk bisa lanjut menggunakan software ini. Ya itu masih worth banget lah teman-teman kalau kita pengen menggunakan ini untuk keseharian ataupun project-project kita ya. Jadi bukan hanya ilustrator aja yang bisa menggunakan Autodesk Sketchbook ini, tapi teman-teman desainer logo kayak kasus sebelumnya, misalnya kita punya ide logo yang brilian dan kita lagi di luar, langsung eksekusi aja langsung di Autodesk Sketchbook ini. Software keenam adalah Graphic Designer. Software berbasis vektor yang satu ini sangat cocok digunakan untuk para desainer pemula. Di software ini ada tooltips dengan penjelasan yang sangat detail untuk mempermudah desainer memahami tools yang ada. Nah, jadi buat teman-teman bisa belajar ya, sambil mempraktekkan, bisa melihat tooltips yang ada di setiap tools dan kalian bisa tahu kegunaannya itu untuk apa. Setiap 5 menit, software akan secara otomatis menyimpan file ke cloud ya, jadi ke internet teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering lupa klik Ctrl S saat lagi ngedesain, udah nggak perlu khawatir lagi ya, karena 5 menit sekali ini akan otomatis dia akan mengupload atau menyimpan ke cloud. Nah, gimana? Pengen nyobain Graphic Designer? Langsung aja coba di situsnya langsung. Software ketujuh, Affinity Designer. Software kali ini sepertinya udah banyak banget desainer yang tahu ya, apalagi kemarin tahun lalu itu sempat ngadain promo gila-gilaan ya, 50% lebih bahkan sewaktu awal sekali pandemi teman-teman. Itu aku sempat buat videonya dan banyak sekali yang antusias untuk memiliki ataupun memakai Affinity Designer ini. Karena fungsinya yang hampir mirip dengan Illustrator dan juga penggabungan dengan Photoshop juga cuy. Jadi selain dia bitmap, dia vektor juga. Nah itu gimana tuh? Pokoknya ini
sangat bagus ya buat teman-teman yang pengen bermain misalnya ilustrasi, desain logo juga bisa, UI UX juga bisa. Banyak sekali kegunaan atau manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari Affinity Designer ini. Jadi ada fitur Live Gradients Effects and Adjustment serta real-time mode preview yang mempermudah desainer untuk nge-review desain yang sedang dikerjakan. Nah, model warna yang disediakan juga banyak ya, ada RGB untuk digital, CMYK untuk percetakan juga, dan udah ada manajemen ICC-nya. Jadi bukan sekedar mengerjakan project digital, tapi untuk keperluan cetak juga bisa, nggak ada masalah. Kerennya di Affinity, teman-teman bisa menambahkan artboard sebanyak yang diinginkan karena software ini memiliki fitur unlimited artboards. Keren kan? Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, ini Affinity berbayar ya. Jadi sekali bayar seumur hidup dan harganya juga termasuk murah. Kalau teman-teman pengen mencari satu software aplikasi alternatif selain Adobe, nah Affinity Designer bisa menjadi pilihan yang tepat. Nah, itu tadi dia rekomendasi beberapa software atau aplikasi desain keren yang harus kalian coba di tahun 2021 ini. Nah, nggak ada alasan lagi kan untuk nggak belajar desain ya. Bahkan dari beberapa software ataupun aplikasi desain yang aku bilang ke kalian tadi, itu bisa dioperasikan dari HP atau Android, teman-teman. Kalau kalian punya iPad bahkan lebih bagus lagi ya. Tapi minimal sekali kalau kalian hanya punya HP Android, itu juga sudah bisa digunakan. Jadi nggak ada alasan lagi ya, kalau misalnya mau nyemplung di dunia desain, nggak ada alasan lagi. Oke, jadi harus mulai, jangan nunggu-nunggu lagi. Harus 2021 ini harus bisa ngedesain. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa share video ini ke teman-teman desainer lainnya atau ke grup-grup desain lainnya supaya kita semakin banyak sama-sama belajar ya teman-teman. Terakhir ya, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap aja ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys in the next video.